Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Koryani Saryanto dengan NIM 1904640 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas ialah mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui aplikasi Al-Quran digital. Mengapa mengambil tema tersebut? Sebab permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini ialah kemampuan membaca Al-Quran yang masih rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Masyarakat lebih tertarik bermain gadget dibandingkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada masyarakat ialah melalui penggunaan aplikasi Al-Quran digital. Nah, siapa saja yang sebelumnya sudah melakukan penelitian mengenai tema tersebut? Adapun penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan yakni oleh Olan, Abdul Idi Ahmad Zainuri, dan Ari Sandi dengan judul Implementasi Aplikasi Al-Quran Digital pada Siswa Kecanduan Gadget. Nah, di mana subjek dari penelitian ini ialah siswa yang mengalami kecanduan gadget di SMP Negeri 3 Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tahun 2018-2019 yang berjumlah 10 orang dengan metode penelitian yakni kualitatif yang mengharuskan peneliti untuk terlihat langsung dalam objek penelitian. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus khususnya pada anak kecanduan gadget. Nah, dari penelitian tersebut diketahui bahwasanya aplikasi Al-Quran digital ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung secara optimal, sehingga aplikasi Al-Quran digital ini dapat membantu mengatasi kecanduan gadget pada siswa dan juga dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa. Baik, selanjutnya kita kembali lagi kepada topik penelitian yang diusung oleh kelompok 2 yang berjudul Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Aplikasi Al-Quran Digital pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mengapa kelompok 2 mengambil tema tersebut? Hal tersebut dilatar belakangi karena perkembangan teknologi dewasa ini telah berhasil mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam berbagai aspek. Teknologi ini menggiring manusia dalam mendapatkan kerja-kerja praktis. Nah, hal tersebut berimbas bukan hanya pada aspek komunikasi yang membuat manusia terbebas dari jarak, melainkan telah menyentuh aspek agama yang dimana hal ini ialah kitab suci Al-Quran. Di mana sisi kepraktisan Al-Quran ini dapat dilihat dari munculnya beberapa software Al-Quran digital. Nah, dengan berkembangnya berbagai aplikasi Al-Quran digital ini dapat memudahkan penggunanya dalam memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Tetapi permasalahannya ialah apakah dengan berkembangnya aplikasi ini dan juga adanya kemudahan dalam menggunakannya bisa meningkatkan intensitas membaca bagi penggunanya, terkhusus di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, apalagi di tengah kesibukan aktivitas akademiknya. Guna mengatasi hal-hal tersebut, peneliti memberikan solusi untuk menggiring mahasiswa dalam menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang lebih positif, seperti membaca Al-Quran melalui aplikasi Al-Quran digital. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni pada objek alamiah, di mana peneliti ini sebagai instrumen kunci. Nah, dengan sumber data yang diperoleh melalui purposive dan snowball, dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara trigulasi atau gabungan, sehingga pada analisis data ini bersifat induktif atau kualitatif. Nah, hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekan makna dari generalisasi.
Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini ialah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang berjumlah 20 orang dengan kriteria yang pertama beragama Islam, yang kedua mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dan yang ketiga pengguna atau pernah menggunakan aplikasi Al-Quran digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Yang kedua ada teknik wawancara, yakni peneliti mewawancarai tokoh intelektual dari kalangan ulama yang berasal dari Nahdlatul Ulama dengan Bapak Insinyur Atik Bintoro, Ketua Majelis Peneliti Ulama di Pusat Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan yang ketiga berupa angket yang berisi tentang pertanyaan yang dikirim kepada subjek penelitian. Nah, apa perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang diusung oleh kelompok 2? Perbedaannya ialah dalam penelitian yang sebelumnya, peneliti ini meneliti tentang implementasi Al-Quran digital pada siswa yang kecanduan gadget. Sedangkan dalam penelitian yang diusung oleh kelompok 2, lebih menekankan tentang pengaruh Al-Quran digital terhadap intensitas membaca Al-Quran pada mahasiswa. Nah, ternyata penggunaan aplikasi Al-Quran digital ini sudah berlangsung 5 tahun lamanya bagi sebagian besar responden dari kalangan mahasiswa UPI. Dan efektivitas yang terdapat dari aplikasi Al-Quran digital sendiri seperti penggunaannya yang fleksibel, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari di tengah kesibukan mahasiswa dalam berbagai aktivitas akademik perkuliahannya. Dan berkat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat di era globalisasi ini, kenyamanan penggunaan aplikasi Al-Quran digital yang dirasakan sebagian besar kalangan mahasiswa UPI berpendapat sejauh ini tidak terdapat kendala yang signifikan sehingga mahasiswa dapat dengan mudah menjalankan aplikasi tersebut. Dengan demikian, yang bisa saya simpulkan ialah dengan hadirnya aplikasi Al-Quran digital ini, khususnya di kalangan mahasiswa, dapat mematahkan pola pikir atau statement-statement yang mengatakan bahwa mahasiswa selalu disibukkan dengan berbagai aktivitas akademik perkuliahan dan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang. Sebab dengan sisi kepraktisan Al-Quran digital tadi, mahasiswa tidak perlu merasa repot atau khawatir apabila tidak bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.